Dengar gemuruh itu? Ya, itu adalah suara kebanggaan. Suara dari jiwa-jiwa petarung yang tak pernah lelah mendukung kebanggaan warga Malang, Singoedan. Salam satu jiwa, Arema. Halo Sobat FM Sport, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan denyut nadi sepak bola Indonesia. Hari ini, tanggal 24 Agustus 2026, kita menjadi saksi bagaimana peta kekuatan Liga 1 telah berubah drastis. Sepak bola modern bukan lagi sekadar adu taktik di atas lapangan hijau, tapi juga adu strategi di meja transfer. Uang, ambisi, dan harga diri kini menyatu. Menyongsong kerasnya persaingan Liga 1 musim 2026-2027, manajemen Arema FC tampaknya tidak main-main. Mereka merogoh kocek sangat dalam demi merakit Los Galacticos versi Bumi Arema. Sebuah sinyal bahaya bagi tim-tim pesaing, bahwa Singoedan siap mencabik siapa saja yang menghalangi jalan menuju tahta juara. Berdasarkan data real-time bursa transfer paling update hari ini, ada 7 nama yang berdiri di puncak daftar pemain dengan nilai pasar paling fantastis di skuad asuhan pelatih Arema FC saat ini. Ada bintang asing yang mematikan, dan ada pula mutiara lokal kebanggaan merah putih. Siapa sajakah mereka? Dan seberapa gila nilai pasar mereka? Siapkan kopi kalian, duduk yang manis. Karena FM Sport akan mengupas tuntas 7 pemain termahal Arema FC di Liga 1 musim 2026 hingga 2027. Mari kita mulai hitung mundurnya. Kita awali di urutan ke-7. Di posisi ini, berdiri sang tembok terakhir yang menjaga kesucian gawang Singoedan. Dia adalah Adi Satrio. Kiper modern berlabel Timnas Indonesia ini mencatatkan nilai pasar di angka 4,66 miliar rupiah. Sebuah angka yang sangat pantas untuk penjaga gawang dengan refleks secepat kilat dan ketenangan luar biasa. Di sepak bola modern, kiper bukan hanya soal menangkap bola, tapi menjadi orang pertama yang membangun serangan, dan Adi Satrio memiliki visi itu. Bagi Aremania, melihat Adi Satrio terbang dari ujung ke ujung gawang memberikan rasa aman yang tak ternilai. Dengan usianya yang semakin matang di tahun 2026 ini, investasi 4,66 miliar rupiah ini adalah garansi bahwa gawang Arema tak akan mudah ditembus oleh striker-striker lawan. Adi bukan sekadar kiper, ia adalah sang malaikat pelindung Singoedan. Masuk ke urutan ke-6 dan ke-5, kita disambut oleh aroma magis dari tanah Samba, Brasil. Menariknya, mulai dari posisi ini hingga posisi ketiga, ada 4 pemain yang memiliki nilai pasar yang identik. Benar-benar menunjukkan betapa meratanya kualitas bintang yang dimiliki Arema saat ini. Di urutan ke-6, mari sambut sang penari sayap kiri, Gabriel Silva. Dengan nilai pasar menembus 5,69 miliar rupiah, Gabriel didatangkan untuk satu tujuan, mengacak-acak pertahanan lawan. Ia bagaikan angin topan dari sisi kiri lapangan. Kecepatannya, kelincahannya, dan gocekan Jogo Bonitonya kerap membuat bek kanan lawan harus rela membeli tiket untuk melihatnya lewat. Gabriel adalah hiburan murni bagi Aremania di tribun. Lanjut ke urutan ke-5, sang metronom lini tengah, Gustavo Franca. Dibanderol dengan harga yang sama, 5,69 miliar rupiah, Gustavo adalah otak di balik setiap serangan Arema FC. Jika sepak bola adalah sebuah orkestra, maka Gustavo Franca adalah sang dirigen. Visinya dalam melepaskan umpan membelah pertahanan, trupas, ditambah kemampuannya mendikte tempo permainan, membuat lini tengah Arema musim ini terlihat sangat elegan namun mematikan. Ia tak banyak berlari, tapi bolanya yang berlari menghancurkan taktik lawan. Di urutan ke-4, masih dengan nilai pasar yang sama persis, bersiaplah menahan napas untuk sang penyihir lapangan hijau, Careca. Nama yang mengingatkan kita pada legenda besar Brasil ini, membawa beban sejarah sekaligus kualitas bintang 5 ke Kanjuruhan. Dengan bandrol 5,69 miliar rupiah, Careca adalah pemain yang bisa mengubah hasil akhir pertandingan hanya dengan satu sentuhan ajaib. Bermain sebagai gelandang serang, Careca memiliki insting pembunuh. Ia tidak hanya pintar membuka ruang, tetapi juga memiliki tembakan jarak jauh yang bagaikan meriam. Saat Arema mengalami kebuntuan menghadapi tim yang menumpuk pemain di belakang, Careca adalah kunci pembuka gembok tersebut.
Uang hampir 6 miliar rupiah terasa sangat murah jika melihat magis yang ia berikan di setiap pekannya untuk warga Malang. Daftar ini sejauh ini didominasi oleh talenta asing, maka di urutan ketiga, kita harus berdiri dan memberikan penghormatan. Ini adalah bukti nyata bahwa talenta lokal kita mampu bersanding, bahkan menyaingi deretan legiun impor. Sambutlah sang pangeran Arema, jenderal lapangan tengah kebanggaan Timnas Indonesia. Arhan Fikri. Di usianya yang masih sangat muda, Arhan mencatatkan nilai pasar fantastis 5,69 miliar rupiah. Angka ini menjadikannya salah satu gelandang lokal termahal di seantero Liga 1 musim ini. Mengapa Arhan begitu mahal? Jawabannya ada pada etos kerjanya. Arhan adalah nyawa dari Singo Edan. Ia memiliki engine atau stamina yang tak pernah habis. Kemampuannya sebagai gelandang box-to-box, bertahan dengan determinasi tinggi bagaikan petarung jalanan, dan menyerang dengan kecerdasan tingkat tinggi, membuatnya tak tergantikan. Arhan Fikri bukan hanya sekadar pemain, ia adalah representasi dari karakter asli Arema, ngeyel, getih, dan pantang menyerah. Kita memasuki posisi runner-up. Dua besar pemain dengan label harga paling mengerikan di Arema FC. Di urutan kedua, kita kedatangan sebuah monster berwujud manusia. Benteng karang yang tak bisa dirubuhkan. Diego Landes. Tembok pertahanan asal Brasil ini memiliki nilai pasar yang menembus angka 6,21 miliar rupiah. Sobat FM Sport, dalam sepak bola ada pepatah, penyerang memenangkan pertandingan, tapi pertahanan memenangkan kejuaraan. Arema paham betul akan hal itu, dan itulah mengapa mereka berinvestasi gila-gilaan pada sosok Diego Landes. Dengan postur tubuh raksasa, kekuatan fisiknya membuat striker Liga 1 manapun akan berpikir dua kali untuk berduel 1 lawan 1. Diego nyaris tak terkalahkan di udara, menjadikannya senjata mematikan saat skema tendangan sudut, sekaligus perisai absolut di garis belakang. Uang 6,21 miliar ini adalah harga untuk sebuah rasa frustrasi yang akan dialami oleh seluruh penyerang lawan saat bertamu ke markas Singo Edan. Dan akhirnya, kita sampai di puncak rantai makanan. Pemain termahal, sang raja, ujung tombak yang ditakdirkan untuk menghancurkan harapan musuh. Di urutan pertama, berdirilah sang predator sejati, Gustavo Henrique. Nilai pasarnya menyentuh angka 6,72 miliar rupiah. Angka yang menjadikan dirinya sebagai salah satu monster paling berharga di kompetisi sepak bola Indonesia hari ini. Gustavo Henrique bukan sekadar striker, ia adalah mesin pencetak gol yang dingin dan tanpa ampun. Beri dia ruang setengah meter di kotak penalti, maka bersiaplah mengambil bola dari dalam gawang. Ia memiliki insting poacher tingkat dewa, penyelesaian akhir yang mematikan, dan kekuatan tembakan yang bisa merobek jaring gawang. Manajemen Arema rela mengeluarkan dana nyaris 7 miliar rupiah semata-mata karena mereka tahu, Gustavo adalah garansi gol. Dan di sepak bola, gol adalah mata uang yang paling berharga. Dengan Gustavo Henrique sebagai ujung tombaknya, lini depan Singo Edan musim 2026-2027 benar-benar menebar teror yang nyata di seluruh penjuru Indonesia. Sobat FM Sport dan nawak-nawak Aremania dimanapun kalian berada. Itulah deretan 7 pemain termahal yang dimiliki Arema FC di musim 2026 hingga 2027 dengan total nilai yang sangat fantastis. Kombinasi dari kiper lokal yang kokoh, barisan gelandang bernilai lebih dari 5 miliar termasuk mutiara kita Arhan Fikri, hingga tembok besar Diego Landes dan sang predator mematikan Gustavo Henrique. Melihat komposisi gila dan investasi besar-besaran ini, rasanya sangat wajar jika ekspektasi publik Malang melambung tinggi ke angkasa. Skuad mewah ini dituntut untuk tidak hanya bermain cantik, tapi bermain layaknya singa yang lapar akan gelar juara. Nah, sekarang giliran kalian bersuara. Dari 7 nama sultan di atas, mana yang permainannya paling kalian tunggu-tunggu di lapangan? Dan menurut kalian, apakah dengan skuad semahal ini, takdir juara Liga 1 musim ini sudah mutlak milik Arema FC? Coba dong, tulis pendapat liar kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi asik ala pundit sepak bola. Jangan lupa untuk tekel keras tombol like jika kalian suka video ini, share ke grup-grup WhatsApp Aremania kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe channel FM Sport lalu nyalakan lonceng notifikasinya,
agar tidak ketinggalan update terpanas dari dunia sepak bola Indonesia. Saya pamit undur diri dari ruang redaksi FM Sport. Tetap semangat, terus dukung sepak bola lokal, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu jiwa, Arema.